Halo siswa-siswi juara yang ada di Jawa Barat maupun di Indonesia. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dan memaparkan informasi mengenai sistem koloid. Simak ya semuanya. Oke, sebetulnya terdapat 3 jenis sistem dispersi ya. Yang pertama adalah larutan sejati ya, atau kita bisa menyebut sebagai larutan. Lalu ada suspensi, dan yang ketiga adalah koloid. Seperti apa perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid? Oke, kita simak bersama-sama. Ya, oke. Di sini berdasarkan bentuk campuran. Kalau misalnya larutan itu sifatnya homogen. Sedangkan suspensi itu kebalikannya, yaitu heterogen. Ya. Sedangkan koloid berada di antara larutan dan suspensi, tapi tampak homogen. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada larutan gula misalnya, itu adalah larutan ya, menjadi homogen. Lalu suspensi misalnya seperti kali di sini bisa dilihat pasir-pasirnya masih terlihat. Lalu yang di tengah-tengah adalah antara larutan dan suspensi adalah koloid yang nampaknya homogen tetapi sebetulnya berada di antara larutan dan suspensi. Oke. Berdasarkan pengamatan mikroskopis. Oke. Nah, berarti di sini larutan itu sebetulnya homogen, tentu saja ya. Suspensi heterogen, dan koloid sebetulnya juga adalah heterogen. Tapi berdasarkan pengamatan mata, koloid memang lebih cenderung terlihat homogen atau tidak bisa dibedakan ya. Nah, kestabilan seperti apa? Kalau larutan itu stabil ya, jadi misalnya ketika kita melarutkan gula atau melarutkan garam, maka kestabilannya sangat tinggi atau bisa dibilang memang stabil ya. Lalu suspensi itu tidak stabil karena ketika dilarutkan antara zat terlarut dengan pelarut itu biasanya akan memisah ya. Sedangkan koloid di sini stabil. Jumlah fasa ya, kalau larutan itu adalah satu fasa, suspensi ya itu 2 fasa, sedangkan koloid juga sama seperti suspensi yaitu 2 fasa. Lalu sistem dispersi. Kalau larutan itu sistem dispersinya adalah molekuler ya. Lalu kalau suspensi itu besar sekali ya. Jadi sistem dispersinya padatan kasar, sedangkan koloid padatan halus. Berarti koloid itu berada sistem dispersinya di antara larutan dan suspensi. Penyaringan ini sangat menarik sekali. Kalau kita menyaring larutan garam atau larutan gula, apakah bisa disaring? Ternyata tidak dapat disaring. Suspensi biasanya dapat disaring ya. Dan koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, kecuali dengan kertas saring ultra. Ukuran partikel, kalau larutan itu sangat kecil, yaitu 10⁻⁷ cm atau kurang dari 1 nanometer. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Lalu suspensi lebih dari 10⁻⁵ cm atau 100 nanometer ya. Sedangkan koloid yaitu yang berada di antara larutan dan suspensi, yaitu berukuran atau partikelnya berukuran 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Nah, sekarang ini pengelompokan sistem koloid ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oke,
fase terdispersi padat dalam medium padat maka akan menjadi sol padat. Lalu fase terdispersi cair berada dalam medium padat akan menjadi emulsi padat. Fase terdispersi gas berada dalam medium padat akan menjadi busa padat. Oke. Lalu selanjutnya, fase terdispersi padat berada dalam medium cair akan menjadi sol cair. Fase terdispersi cair berada dalam medium cair akan menjadi emulsi cair. Dan fase terdispersi gas berada dalam medium cair akan menjadi buih. Lalu selanjutnya, fase terdispersi padat dalam medium gas akan menjadi aerosol padat. Lalu fase terdispersi cair dalam medium gas akan menjadi aerosol cair. Dan fase terdispersi gas dalam medium gas akan menjadi larutan sejati ya. Oke. Nah, ingat kombinasi antara zat terdispersi gas dan medium pendispersi gas selalu dan pasti akan membentuk larutan sejati, bukan koloid ya. Jadi kalau gas dengan gas, fase terdispersinya gas dan medium gas itu akan membentuk larutan sejati, bukan koloid. Oke. Dan ini adalah contoh untuk sol padat dari fase terdispersi padat dan mediumnya padat ya. Jadi sistem koloid ini terbentuk seperti yang tadi saya sampaikan, fase terdispersinya berupa padatan dan fase pendispersi atau mediumnya berupa padatan ya. Bisa dilihat di sini ada bermacam-macam perkakas ya. Bisa dilihat. Lalu emulsi padat, cair dan padat. Jadi fase ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Nah, ini menarik sekali ya, ada mutiara yang cantik ya. Lalu ada keju iris ya, cedar, edamer, lalu ada simas juga. Ini saya menyebutkan merek ya, nanti bagaimana itu tidak promosi begitu. Lalu busa padat di sini seperti yang tadi sudah disampaikan, sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan ya. Oke, di sini ada roti dan batu apung ya. Lalu sol padat cair, sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersi atau mediumnya berupa cairan ya. Nah, ini ada puding. Siapa yang mau puding semuanya? Enak ya. Ini puding stroberi kayaknya atasnya santan nih. Aduh. Oke, nanti kita buat ya di rumah masing-masing. Silahkan. Lalu juga ada cat di sini. Oke, selanjutnya emulsi. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersi atau medium berupa cairan ya. Cair ke cair. Ini kayaknya susu ya, pati kelapa asli, baby lotion, ada mayonnaise juga. Oke, dan di sini adalah aerosol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersi atau mediumnya berupa gas. Kalau ini terjadi polusi ya, bisa dilihat. Oke, kita berpindah ke sifat koloid ya. Ini sebetulnya penting juga untuk diketahui, jadi check it out. Nah, yang pertama adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag dari partikel koloid. Gerakan ini merupakan gerakan yang tidak beraturan dan terjadi karena adanya tumpukan antara partikel medium pendispersi dan partikel zat yang terdispersi ya. Jadi gerakannya seperti gerakan acak atau gerak zigzag dari partikel koloid ya. Seperti itu kira-kira. Ya, oke. Lalu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah, kalau misalnya dilihat di sini ya, bisa menjadi seperti ini. Oke, sangat menarik sekali. Jadi,
kalau misalnya memang ada partikel yang terlihat dalam koloid, itu maka akan terjadi pada saat ada di koloid, lalu ada saat di larutan, ya, menjadi seperti itu, efek Tyndall. Lalu selanjutnya adalah adsorpsi, ya, partikel koloid mampu untuk menyerap molekul netral atau ion pada permukaannya, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah pada proses pemutihan tebu, ya, gula tebu, norit, dan penjernihan air. Nih, kenapa bisa terjadi, ya, proses-proses tersebut? Karena ternyata sesuai dengan karakter atau ciri sifat dari koloid, yaitu adsorpsi. Jadi partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion pada permukaannya, begitu ya. Jadi ini kontekstual sekali, contohnya pada pemutihan gula tebu, norit, dan penjernihan air, ya. Nah, dan ini adalah elektroforesis, suatu proses pemisahan koloid bermuatan dengan menggunakan beda potensial yang cukup tinggi, ya. Dan juga koagulasi, ya. Koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid karena rusaknya stabilitas sistem. Penyebab koagulasi yang pertama adalah pemanasan atau pendinginan, lalu penambahan elektrolit, lalu penggabungan koloid yang berbeda muatan, dan proses elektroforesis, ya. Nah, sedangkan kita lanjut ke proses koagulasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pembentukan delta sungai. Jadi kalau misalnya kalian lihat ke delta sungai, ternyata delta sungai itu adalah proses dari koagulasi yang terjadi dalam waktu yang sangat lama mungkin, ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya jauh nih ngelihat delta sungai, kalian juga bisa ngelihat proses pembuatan tahu, gitu. Itu juga terjadi proses koagulasi. Oke, baik, itu kira-kira sekilas informasi mengenai koloid. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan nanti atau request kepada Ibu untuk ditambahkan kira-kira mengenai materi koloid lebih detail, silahkan untuk menginformasikan di kolom chat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.